Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Tawarik 15 ayat pertama sampai dengan ketiga. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, "Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya." Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Kita mengenal satu ungkapan yang disebut hangat-hangat tahi ayam. Artinya adalah semangat yang sementara. Pada satu waktu, semangat yang seperti itu akan pudar oleh berbagai macam keadaan dan oleh berlalunya waktu. Hal tersebut benar di dalam pengiringan kita akan Tuhan, atau di dalam melayani Tuhan, atau juga di dalam membangun bahtera rumah tangga, bahkan di dalam sebuah usaha. Kita sering menyebutnya dengan sebutan kebosanan atau kesempatan lain, atau hal-hal lain yang sebenarnya diarahkan sekedar untuk membela diri dan melegitimasikan apa yang kita kerjakan. Sesungguhnya itulah bukti ketidaksetiaan atau motivasi yang salah, yang kemudian diwarnai dengan semangat yang memudar. Suatu pekerjaan mulia yang didorong oleh tekad dan motivasi yang benar tidak akan mudah pudar dengan berlalunya waktu. Dahulu, Daud bertekad membawa kembali tabut Allah kembali ke Yerusalem. Tapi karena satu kesalahan, maka Tuhan membunuh Uzza yang berada di samping tabut perjanjian, dan Daud menjadi takut, lalu menitipkan tabut Allah di rumah Obed-Edom. Semangat dan tekad yang ada pada Daud tidak pernah surut. Bahkan pada saat Daud sudah begitu nyaman dengan kemakmuran dan penghormatan atas posisinya sebagai raja, firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 14 sebelumnya menjelaskan keadaan Daud saat itu. 1 Tawarik 14 ayat pertama sampai dengan kedua. Hiram, raja negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu, dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Istananya baru saja mulai untuk dibangun. Raja Tirus memberi upeti dan penghormatan baginya. Martabat pemerintahannya terangkat, dan Daud masih ingat tentang bagaimana dia gagal mengembalikan tabut Allah ke Yerusalem. Namun tekad luhurnya tidak pernah luntur. 1 Tawarik 15 ayat pertama sampai dengan kedua tadi meneguhkan niat luhur Daud demikian. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, "Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya." Belajarlah dari satu kebenaran ini. Jika ada niat luhur pada kita, kita tidak mudah pudar oleh kegagalan ataupun oleh gemerlapan keberhasilan.
Itulah sikap hati yang Tuhan cari. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Bangun di dalam diriku niat hati yang jujur, yang tulus murni, dan yang berkenan kepadamu. Amin. Jesus loves you, and so do I.